Hey, selamat datang di Pokasi Podcast. Ini adalah episode perkenalan, meskipun kami sudah membuat episode perkenalan ketika tahun 2021 di mana kami mulai mengudara, tapi di sini setelah berbagai diskusi yang kami lakukan, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan perkenalan ulang ya. Jadi barangkali ada teman-teman baru yang baru mendengarkan Pokasi Podcast dan ingin tahu siapa kami. Disinilah kami akan berkenalan. Oke, dari gue dulu. Perkenalkan, nama gue Faiz Riunyan. Kenapa Riunyan? Itu sebenarnya karena gue adalah seorang konten kreator ya. Jadi gue suka bikin konten game di YouTube. Dan juga gue suka live streaming juga di Twitch dengan nama channel Riunyan. Nah, makanya gue memperkenalkan diri sebagai Faiz Riunyan. Dan tentu saja gue di Pokasi Podcast ini tidak sendirian. Gue ditemani oleh partner gue yang bernama. Halo, gue Seiyu di sini. Biar kayak opening ya. Oke. Kalau tadi Faiz nyebut dirinya itu sebagai seorang konten kreator. Nah, kalau gue mungkin gue nyebut sebagai tukang ngide yang bikin kontennya di nanti-nanti sih. Karena gue ngide doang, bikinnya kalau lagi niat doang gitu. Nah, kenapa Seiyu? Karena gimana ya? Nama gue tuh cukup sulit untuk sebut gitu. Jadi ketika orang tahu tuh kadang suka nanya bacanya gimana atau mau dipanggil apa, dan gue suka bingung ketika ditanya mau dipanggil apa gitu. Nah, itu kenapa gue bikin nama Seiyu ini sih, karena setelah dicoba ternyata orang lebih gampang nyebutin dan lebih gampang untuk inget juga kali ya daripada nama gue gitu. Oh, Gitu sih. Jadi gue salah satu pendampingnya Faiz di Pokasi Podcast ini. pendamping nggak tuh? Ya, oke. Jadi itu dia tadi. Pokasi Podcast ini terdiri dari dua orang ya. Ada gue Faiz Riunyan dan juga partner gue Seiyu. Dan mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga apa sih Pokasi Podcast itu? Podcast yang membicarakan apa sih dan kenapa namanya Pokasi gitu. Jadi di sini Pokasi Podcast itu adalah singkatan dari Pop Culture no Hanashi. Nah, culture itu kan kalau misalnya di Jepang kan ditulisnya K ya, KA, Karucha gitu. Jadi makanya gue mengambil itu untuk nama Pokashi. Soalnya kalau ngambilnya dari culture-nya yang tulisan Inggris kan jadi nggak enak ya, Pocushi gitu kan. Makanya gue ngambilnya dari Pokashi. Ya, jadi dari Karucha, Karucha-nya bahasa Jepang. Jadi makanya namanya jadi Pokashi. Jadi dari kata pop culture no Hanashi, yang secara harfiah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah obrolan budaya populer seperti itu. Dan seperti namanya, pop culture atau budaya populer, di sini budaya populer yang dibicarakan oleh Pokasi Podcast adalah budaya populer Jepang, yang mana kami mengkhususkan itu membicarakan tentang anime, tentang manga, tentang light novel, tentang game. Ya mungkin barangkali suatu saat ada pop culture yang lain yang bisa kami bahas ya mungkin, tapi fokus kami di 4 ini ya, di 4 tema pop culture ini. Nah, jadi kenapa Pokasi Podcast ini dibentuk? Jadi awalnya tuh gue yang menginisiasi, gue yang mengajak Seiyu untuk membuat Pokasi Podcast ini. Gue sama Seiyu nih ketemu di Discord-nya Anak Tua. Jadi Anak Tua itu adalah salah satu media game di Indonesia yang kebetulan pada waktu 2020 ya, kalau gue nggak salah itu membuat komunitas Discord karena pas lagi baru banget pandemi kan orang-orang pada di rumah semua, akhirnya ya mulai aktif di internet. Nah, gue bergabung di situ, gue ketemu Seiyu di situ dan ya kami ngobrol ya di situ, kan ada chatroom tentang anime manga gitu ya. Cuman gue merasa ada nih sebenarnya kayak hal-hal atau topik-topik yang pengen gue diskusiin. Cuman mungkin
kalau misalnya hanya di dalam chat room itu, di Discord itu, kayaknya kurang bisa kebahas gitu, kurang bisa kebahas. Makanya gue pengen banget bikin podcast. Dari dulu gue pengen bikin podcast. Gue pernah bikin sebelumnya tuh gue pernah bikin monolog sih, lebih ke monolog gitu untuk channel gue sendiri gitu kan, tapi akhirnya gue batalkan. Nah, gue tuh masih pengen gitu, masih penasaran pengen bikin podcast, dan gue pengen banget podcast ini membahas tentang budaya populer Jepang. Dan gue melihat di grup itu salah satu yang menurut gue paling aktif dan paling knowledge-nya tuh lumayan banyak gitu tentang Jepangan itu Seiyu. Makanya gue memutuskan untuk mengajak Seiyu membangun podcast, dan akhirnya terrealisasi di bulan April 2021. Jadi Vokasi Podcast akhirnya mulai mengudara di tanggal 27 April 2021. Segitu paling. Barangkali ada yang mau ditambahin saya dari lu saya. Ada sih kalau dari gue mungkin sempat kan tadi karena yang inisiasinya Faiz mungkin sempat ada yang kepikiran kenapa gue mau untuk join gitu karena kan apa ya awal hitungannya kan kita kenal tuh cuma lewat Discord doang gitu dan kayaknya waktu itu belum sempat ada meet and greet-nya anak tua juga kan Belum. emang Karena full masih pandemi. kita full emang kenal sama ngobrol tuh ya di Discord doang gitu bahkan seinget gue kayaknya di voice chat gue cuman muncul doang dan gak pernah ngomong gitu Iya, gue ngomong di chatroomnya doang. chatroom doang, bener. Kita nggak pernah, bahkan kita nggak pernah tektokan ngobrol berduaan aja nggak pernah di voice chat. Bener. Nah, kalau ditanya kenapa gue tertarik untuk join karena yang sempat tadi gue singgung sih kan gue tuh ada beberapa bahan yang sebenarnya pengen gue bahas. Cuman masalahnya kalau sendiri tuh kalau dibilang kesulitan untuk monolog sih kayaknya tergantung topiknya apa. Cuman kalau sendiri tuh karena nggak ada tuntutan untuk besok harus record nih karena apa ya kalau berdua tuh kan misalkan Faiz bisanya besok berarti kan ya gue harus bisa besok juga gitu. Nah kalau sendiri itu nggak bisa dan ketika ada di Vokasi ini seenggaknya apa yang pengen gue diskusin tuh jadinya bisa tersalurkan gitu dan gue bisa dapat POV yang lain sih karena kan kebetulan mungkin ada beberapa hal topik atau hal yang gue sama Faiz itu satu sudut pandang tapi ada beberapa juga yang sudut pandangnya tuh beda ataupun yang gue tahu Faiz nggak tahu dan sebaliknya gitu dan menurut gue itu menarik untuk dapat apa ya istilahnya ya wawasan sama nambah sudut pandang sih waktu itu jadi gue tertarik untuk join waktu itu dan di lain sisi supaya apa yang pengen gue salurin tuh yang gak numpuk di notepad sendiri aja sih. Iya. Ya, gue juga ya bersyukur juga sih akhirnya ini Vokasi Podcast jalan, walaupun di awal kita cukup ya karena memang tidak pernah tektokan secara langsung. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mendengarkan season pertama kami itu mungkin kerasa banget kami kayak kelihatan masih kerasa kurang tektokan ya, mohon dimaklumi ya. Tapi mudah-mudahan nih sekarang kan ini kita record perkenalan ulang di season 3. Maksudnya lagi jalan season 3 nih, mudah-mudahan sudah bisa mendengarkan perubahan lah dari kami setelah 3 tahun mengudara. Nah, oke, tadi kan sudah perkenalan tentang Vokasi Podcast, tentang awal mula gue ngebentuk dan Seiyu juga tertarik untuk bergabung. Nah, karena ini Vokasi Podcast ini adalah membahas tentang pop culture Jepang, jadi mungkin kami juga mau membahas sedikit ya, awal mula suka dengan pop culture Jepang. Mungkin bisa dari lu dulu sih. Kenapa sih, bukan kenapa, awal mula lu suka budaya populer Jepang dan alasannya kenapa juga nggak apa-apa sih. Silakan sih. Oke. Kalau dari gue sendiri mungkin jatuhnya kalau kita apa ya di angkatan gue mungkin kalau nonton anime itu hitungannya ya udah dari kecil gitu karena kan kebetulan di TV itu ada gitu dulu terutama pagi sama sore harusnya. Nah gue tuh kenal bukan kenal ya tahu tontonan anime tuh ya dari TV itu dari zamannya Yu-Gi-Oh. Terus ada apa ya dulu ya kayak Hachi kayak gitu. Nah sementara kalau mulai tertarik benar-benarnya tuh ya mungkin gue satu angkatan sama orang-orang yang mulai suka Jepangan tuh ketika muncul animenya Sword Art Online di 2012 harusnya. Iya, 2012.
Nah, di situ gue mulai tertarik tuh untuk apa ya, mencari lebih dalam sih, karena kan waktu kebetulan di tahun itu juga gue lagi apa ya, hype-hype-nya sama teknologi, dan kebetulan Sword Art Online tuh ada kaitannya sama teknologi kan. Waktu itu ada video game sama virtual reality itu yang menurut gue tuh menarik, dan waktu itu karena animenya selesai di situ gue penasaran untuk tahu kelanjutan ceritanya, dan gue nyari-nyari lah di situ. Mulai dari Sword Art Online itu gue mulai nyari termasuk untuk sumber aslinya itu ada light novelnya, terus mulai nyari juga yang genre serupa tuh ada judul apa aja sih, sampai akhirnya mungkin sampai akhirnya jatuh terlalu dalam sampai gue nyari pengisi suaranya siapa, kreatornya siapa, Hmm. terus studionya siapa, direkturnya siapa. Mungkin terlalu mainstream untuk jatuhnya, cuman karena dari situ gue cukup apa ya, interest sih, karena oh ternyata untuk sebuah apa ya waktu itu juga, untuk sebuah tontonan yang jatuhnya hiburan tuh ada sesuatu di belakangnya gitu, dan dari situ gue cukup tertarik untuk mendalami industrinya sih. Ya Jadi ya mungkin ya. lebih ke industrialnya gue daripada Hmm. apa, budayanya ya. Walaupun makin ke sini ya industrialnya masih gue ikutin, tapi budayanya jadi tetap gue ikutin juga sih. Kalau dari gue sih gitu ya. Tapi kalau lu sendiri mulainya dari mana tuh? Kalau gua ya mungkin hampir sama dengan mayoritas otaku generasi tahun 90-an ya, yang lahir tahun 90-an maksud gua. Kita mulai ya gua mulai tahu atau mulai nonton tuh ya anime yang ada di TV gitu kan, zaman-zamannya Digimon, Pokemon, Tamiya, Crush Gear, Beyblade. Oh, banyak lah pokoknya kalau di tahun 2000-an awal tuh anime-anime tuh. Cuman pada waktu itu ya gue hanya menonton ya sebagai ya karena ini kartun gitu kan. Kartun gue bahkan belum berpikir kalau apa namanya Digimon itu gue nggak tahu kalau itu tuh ternyata anime Jepang gitu. Ya gue hanya menganggapnya kartun aja gitu. Ya namanya kartun kan barang ya pokoknya gue tahu ya kartun dari luar negeri gitu. Nah tapi kalau misalnya akhirnya gue terjun ke dunia Jepangan itu awal mulanya tahun 2012. Mungkin sama kayak lu cuma gue lebih di awal tahun ya. Gue inget banget itu Januari 2012. Awalnya sih sebenarnya karena ada teman satu kelas SMA gue yang ternyata dia suka nonton anime gitu kan. Nah, karena gue baru mulai gue penasaran lah pengen tahu gitu kan nonton anime di mana, gue nanya ke dia dan anime pertama yang gue tonton ketika gue akhirnya mau mulai ngikutin tuh Black Rock Shooter. Cuman setelah gue tonton pas sekarang gue berpikir tuh ini anime kurang, maksud kalau buat gue ya kurang, ya kurang lah gitu pokoknya. Tapi kenapa gue penasaran pengen nonton tuh gue juga bingung gitu. Pada waktu itu kenapa nama Black Rock Shooter gitu yang pas gue lihat, wah kayaknya ini menarik nih Black Rock Shooter, gue tontonnya sampai tamat gitu kan. Tapi tanpa Black Rock Shooter mungkin gue juga tidak akan menjadi seperti sekarang yang ngikutin anime gitu loh. Jadi sebenarnya Black Rock Shooter juga cukup menginisiasi saya untuk menjadi seorang otaku ya. Jadi ya begitu, pokoknya sama mungkin kayak Seiyu di tahun 2012, cuman gue animenya beda. Walaupun gue juga ketika Sword Art Online pertama kali muncul, gue juga nonton. Gue termasuk yang salah satu yang cukup hype ya, walaupun ujung-ujungnya saya membenci itu gara-gara gara-gara you know lah saya ya. Yang Ya, di Alo tuh begitulah ya. yang di Alo pokoknya itu gue benci banget itu yang di episode terakhir ya. Udahlah. Pokoknya gitu. Jadi itu tadi alasan apa awal mula gua dan Seiyu itu terjun di dunia Jepangan, dan di sini di Pokasi Podcast ini kami tentunya akan membahas tentang budaya populer Jepang yang mana difokuskan pada 4 tema ya. Ada anime, manga, light novel, dan game. Karena kebetulan keempat ini yang cukup kami minati gitu. Tapi barangkali nanti suatu saat ada hal lain, ada budaya populer Jepang lain yang bisa kami bahas ya mungkin akan kami tambahkan gitu kan di sini ya. Oke lah kalau begitu sampai di sini dulu aja untuk episode perkenalan kali ini. Sekali lagi ini adalah Pokasi Podcast alias Pop Culture no Hanashi Podcast yang mana gua dan Seiyu akan berdiskusi mengenai budaya populer Jepang yang sudah
mengudara sejak tahun 2021. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa enjoy mendengarkan topik-topik yang kami bahas. Kalau begitu, selamat mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Gua Faiz Reunion dan See you pamit. see you again and have a nice day guys. Bye-bye.